Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, di video sebelumnya gua udah ngebahas soal obat-obatan yang lagi gua konsumsi sekarang dan efek sampingnya dari methylprednisolone yang lagi gua rasain sekarang seperti apa, itu udah gua bahas. Sekarang keadaannya sih memang untuk efek sampingnya ya udah tinggal dikit sih, udah tinggal bercak hitam, tapi sebagian masih ada sih, apa kayak jerawat-jerawat di leher gini, sama kan satu badan juga gitu masih ada jerawat, dan sebagian memang udah tinggal bercak hitamnya aja sih teman-teman. Ya mungkin sampai gua bisa berhasil berhenti methylprednisolone ini mungkin baru bisa sembuh total gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin gue pengen respon komentar-komentar teman-teman yang nontonin video Mini Family gitu ya. Tapi sorry, mungkin komennya udah lama, mungkin yang, tapi gue anggap mungkin ini penting untuk gue bahas, gue respon lewat video gitu ya, biar lebih jelas gitu. Oke. Komen yang pertama yang pengen gue bahas, respon dulu, yaitu kepada Bang Ahmad Sodik. Gimana rasanya saat baru bangun tidur bang? Bang, boleh minta nomor WA-nya nggak buat sharing? Oke bang, tetap semangat bang. Kalau boleh saya minta WA-nya bang, tolong bang. Oke, untuk ini ya, Bang Ahmad Sodik. Gini bang, jadi kalau untuk waktunya itu gimana sih rasanya ya? Mungkin gue lebih perjelas sedikit. Kalau untuk waktunya, biasanya gue kalau pas pagi hari, kita mulai dari pagi hari ya, dari pagi hari pas bangun tidur, gue bangun tidur biasa jam sekitar 6:30, kadang kalau lagi pagi ya, kadang jam 5:30, mungkin kesiangan bisa juga 7:30 gitu. Nah itu biasanya pas baru bangun tidur tuh sakit banget rasanya, sakit minta ampun. Jadi untuk bangun dari tempat tidur pun juga harus bener-bener sekuat tenaga gitu, karena saking ngilu gitu ya. Jadi di gambarannya itu, di satu punggung belakang itu ngilu banget. Jadi untuk bangun itu lumayan menguras tenaga gitu. Terus ketika udah bangun itu ya harus apa namanya ya, dua tangan ini gue harus nahan di ranjang dulu gitu ya. Jadi agak gue giniin gitu, untuk nahan ngilunya gitu. Karena kalau langsung gue duduk begini, mungkin kan karena ankylosing spondylitis itu sendiri kan menyerang tulang tengah bagian belakang. Jadi kalau tanpa bantuan tangan itu rasanya mungkin bebannya lebih berat gitu. Jadi kalau gue nggak pakai tangan, gue bantu tahan begini sebentar gitu ya, rasanya tuh ngilu banget, sakit gitu. Mungkin sekitar 5 menit ada gue mesti begini dulu. Jadi nggak bisa langsung bangun jalan, mungkin buang air kecil gitu ya, biasa kan kalau pagi bangun tidur gitu ya, nggak bisa. Jadi mesti ya diem dulu gitu, mesti diem dulu itu kalau untuk pagi. Lalu setelah itu kan gue sarapan ya, setelah sarapan terus gue minum obat apa gitu ya. Nah itu udah siang, udah misalnya udah jam siang, jam 11, jam 12 itu udah mulai enakan, udah mulai intensitas sakitnya itu udah mulai berkurang gitu. Terus jam berapa lagi? Biasanya yang gue rasain itu di jam-jam sekitar jam 4, masuk udah mulai sore gitu, jam 4, jam 5 gitu. Udah itu udah mulai ngilu tuh, udah mulai berasa ngilu. Terus jam 4, jam 5, jam 6 gitu, itu makin berat ngilunya, sakit gitu kan. Jadi ya pas maghrib itu ya ngilu, lumayan sakit gitu. Nanti udah masuk, itu kan udah minum obat, cerita udah makan, minum obat segala macam, nanti ya gitu lagi sekitar jam 9, jam 10 itu udah mulai enakan lagi, udah mulai segar lagi gitu. Nah nanti tapi ntar udah jam tengah malam, jam 12, jam 1 malam gitu ya, jam setengah 1, jam 2, jam 3 gitu, di antara jam segitu dia nggak tentu kadang memang, itu udah mulai kayak ngilu lagi tuh gitu, kayak apa ya, rasanya kayak nggak enak badan gitu. Jadi kadang kalau malam pun tidur pun gue memang agak susah gitu, nggak bisa langsung kayak orang-orang normal. Misal meskipun capek, kita udah beraktivitas di luar gitu, kita kerja misalnya gitu kan, pasti kan pulang capek banget gitu, tapi nggak bisa langsung kayak langsung plok tidur, nggak bisa, nggak tahu kenapa gitu ya. Cuman emang yang gue rasain ini
rasanya nggak enak badan aja gitu, kayak mirip demam tapi nggak panas gitu kan, rasanya mirip-mirip kayak gitu, jadi kayak masuk angin, jadi nggak enak badan, jadi untuk tidur pun susah gitu, nggak bisa terlalu tenang gitu. Nah lalu jadi mungkin gitu aja kalau untuk waktunya untuk ini ya Bang Ahmad Sodik ya. Lalu soal nomor WA Bang Ahmad Sodik, begini Bang, gue sih mungkin oke-oke aja, tapi ya gue pengen ingetin lagi, karena kan gue bukan ahlinya, gue bukan seorang dokter atau yang paham banget soal berbagai penyakit autoimun gitu ya. Gue hanya coba mengenal diri sendiri aja, ankylosing itu seperti apa, sejauh apa gitu. Tapi memang nggak ada salahnya kalau memang Bang Ahmad Sodik memang mau untuk sharing, ya oke-oke aja, ayo aja gue mah gitu. Ya nanti Bang Ahmad Sodik bisa tulis nomor WA-nya di kolom komentar ya. Nanti biar gue WA gitu. Oke, mungkin itu soal jam-jam kapan gue sakit, pas bangun tidur, pas mau tidur, pokoknya serba nggak enak lah, setiap detik sakit, nggak ada rasa, istilahnya setiap detik tuh ada waktu yang enak gitu ya, seenak-enaknya kita sebagai autoimun tetap nggak enak badan aja gitu, cepet capek lah gitu, rasanya nggak enak lah gitu ya, begitu aja ya. Oke, terus berikutnya kepada Bang Yudi Sugiarto, istri saya juga didiagnosa ankylosing spondylitis, ada komunitas untuk kita nggak supaya bisa bertukar pikiran ya? Oke, Bang Yudi Sugiarto, yang mungkin yang bisa gua saranin, ini saran dari gua sih, karena kan istrinya Bang Yudi ini kan akhirnya didiagnosa oleh dokter ankylosing spondylitis ya. Ya kalau gue boleh saran untuk Bang Yudi sendiri ini harus support, bener-bener support istrinya, jangan pernah tinggalin dia. Karena memang untuk ankylosing atau autoimun, mungkin sebagian autoimun itu untuk kinerja aktivitasnya itu akan turun drastis, kira-kira begitu ya. Entah istrinya Bang Yudi ini udah istilahnya stadiumnya udah level seberapa gitu. Kalau gua sendiri ini udah mulai ke arah berat gitu, udah ke arah lumayan lah berat gitu. Jadi intensitas kita tuh semakin lama akan semakin menurun, intensitas dalam aktivitas apapun gitu, mau dari hasrat, semangat, semua itu semua akan turun drastis. Ibaratnya kalau gue bisa kasih nilai persentase dari 100%, kita bisa turun sampai 25%, jauh banget gitu, bener-bener jauh banget, akan lebih rentan, lebih sensitif, dan akan lebih sensitif dari segi emosional, terus apalagi ya dari segi badan, kesenggol dikit wah sakit, terus apalagi ya banyak sih sebenarnya ya. Jadi lebih sensitif, akan jauh lebih sensitif ya. Kalau gue boleh saran sih tetap dukung, jangan ditinggalin, jangan ada kepikiran gitu, jangan, ya tetap dukung terus lah gitu. Tetap support, nggak boleh sampai stres, ada pikiran atau apa gitu, buatlah lebih tenang gitu. Karena memang orang-orang autoimun ya yang dibutuhkan hanya support semangat gitu. Nggak bisa namanya stres sedikit juga, ada pikiran sedikit itu bisa berpengaruh sama kondisi si autoimun yang di badan kita sendiri gitu. Mungkin itu untuk kalau untuk istrinya ya. Kalau cuman tetap harus Bang Yudi ini harus support istrinya untuk tetap kontrol, jangan lepas kontrol, jangan sampai ada takut minum obat atau apa segala macam, tetap cari tahu gitu ya. Oke, terus lalu untuk komunitas untuk komunitas sendiri gue juga kurang tahu Bang Yudi, karena kan gue juga nggak nyari-nyari untuk komunitas seperti itu. Jadi gue memang sekarang gue lagi berfokus berkenalan sama penyakit yang lagi gue alami sendiri gitu ya. Dan kalau gue
untuk membuat komunitas itu juga mungkin belum kepikiran gitu, karena kan gue berpikir untuk membuat suatu komunitas itu harus mulai dari mana, terus caranya seperti apa, berjalannya itu seperti apa, dan orang-orangnya siapa aja gitu. Dan channel Mini Family ini juga gue baru banget buat, jadi untuk subscribernya aja masih sedikit, jadi terus apalagi, jadi untuk gue merekrut orang-orang yang sama senasib seperti gue gini, itu gue harus kemana gitu kan, karena kan semua orang maksudnya nggak semua orang ada yang mau diajak untuk kita berkomunitas untuk sekedar sharing, gue sakit nih, ini gue begini, gue minum ini, lu minum apa gitu kan, kita kira-kira begitu ya, kita untuk sharing gitu. Tapi memang kalau memangnya jalannya gue harus bikin komunitas atau bagaimana, nanti kita lihat lagi nantilah gitu. Nah oke, mungkin itu aja ya untuk Bang Yudi Sugiarto ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang punya ide atau saran, nanti tulis aja di komentar kayak apa, harus bagaimana gitu ya. Ya kita sharing bareng-bareng lah, kita anggap gitu ya. Jadi kita ini semua sama gitu, nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih ini ya. Karena kan sebagai seorang penderita autoimun itu ya butuh masukan-masukan juga dari orang-orang gitu ya. Nah terus ada lagi, sebenarnya begini Bang Yudi ya, untuk Bang Yudi lagi nih, untuk istrinya ada dua berita nih yang pengen gue sampein, yang gue bahas di video ini, yaitu soal autoimun itu ada dua. Maksudnya begini, mungkin gue bingung juga nih cara jelasinnya ya, cuman gue pelan-pelan ya, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Jadi autoimun itu bisa dikendalikan. Ingat kuncinya, autoimun itu bisa dikendalikan. Nah, jadi ada artikel gue pernah baca, pernah terjadi, ini kisah nyata, seseorang menderita autoimun dan akhirnya dia bisa melepas obat gitu. Maksudnya nggak harus kayak misal kayak gue sekarang lagi tahap minum obat terus, nggak bisa lepas obat, gue bergantung sama obat gitu. Tapi ada yang terjadi, memang dia bisa lepas obat tapi bukan sembuh. Emang autoimun belum ada obatnya, nggak bisa sembuh. Jadi dia tetap bisa kambuh sewaktu-waktu ketika mungkin lagi ada tingkat stres di dalam tubuh, dalam pikiran gitu ya, atau dia mungkin kecapean gitu. Nah, tapi ya sesekali aja, tinggal di manage saja gitu kan. Nah itu caranya gimana? Itu memang rumit banget ya. Kita udah pertama-tama kita harus cari tubuh kita ini alergi dengan zat makanan, kandungan makanan apa aja. Nah di dalam kedokteran bisa memang kita buat ngetes diri kita tuh akan alergi dengan bahan apa, misalnya dengan protein atau dengan karbohidrat atau kayak gitu-gitu ya. Nah itu memang biayanya cuman cukup mahal gitu, dan itu biar kita tahu kalau kita nggak bisa nih menerima, contohnya misalnya karbohidrat, jadi kita ya selama hidup ini banyak yang harus kita rubah sebenarnya. Jadi kita nggak boleh makan makanan yang mengandung karbohidrat sedikit pun. Nah terus apalagi ya, jadi dari cara makan itu penting banget, utama dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tuh harus kita rubah total gitu. Nah lalu apalagi mungkin kalau teman-teman di luar sana ada yang perokok ya, kalau bisa sih memang nggak gampang ya, tapi kalau bisa sih untuk berhenti, karena gue sendiri pun juga seorang perokok gitu ya, dan memang gak gampang untuk berhenti gitu. Memang ya kita sama-sama aja lah, kita fokus untuk kurangin sedikit demi sedikit sampai kita bisa berhenti gitu ya teman-teman. Jadi untuk bisa sampai lepas dari obat itu kalau gue bisa gambarkan, itu ibaratnya itu udah level tertinggi dah ya. Itu memang gak gampang banget. Mungkin secara teori itu mudah banget ya kalau kita ini ya, cuman memang itu gak gampang gitu. Jadi dan memang itu berhasil, dokter pun pernah bilang begitu, kalau memang kita bisa rubah cara pola hidup, cara ya semuanya banyak yang tapi bener-bener berubah drastis gitu. Terus ya mungkin kira-kira begitu untuk berita baiknya gitu. Nah lalu yang kedua, berita yang
kurang baik lah gitu. Nah setelah gue telusuri di dalam keluarga, karena kan autoimun ini di apa namanya dokter setelah meneliti memperkirakan autoimun ini dialami oleh orang-orang yang bergenetik atau DNA-nya itu HLA-B27 gitu ya. Nah setelah jadi kayak bisa faktor keturunan gitu, jadi kita pun autoimun bisa nurunin juga bisa gitu. Tapi memang nggak ada kajian yang pasti banget gitu, tapi memang ya udah oke, kita coba telaah lagi. Dan gue telusuri di keluarga gue apa ada ya yang pernah apa namanya bernasib sama kayak gue gitu. Dan dulu memang gue punya paman, itu dulu waktu masih gue anak-anak nih ceritanya. Itu paman gue itu memang ceritanya itu bongkok. Yang gue taunya dia, yang gue inget itu sosoknya itu dia bongkok dia gitu. Tapi terus setelah ada cerita dari saudara-saudaranya gitu, cerita dia dulu bongkok itu dari usia sekitar 30 tahunan katanya. Ya, pas lagi usia 30 tahun gitu dia mulai tuh katanya bongkok gitu, sakit segala macem gitu. Ya kemungkinan, cuman kan memang gue nggak bisa pastikan apakah dia autoimun atau bukan, cuman kan memang ciri-cirinya kayaknya kok sama yang gue alamin gitu. Cuman nggak tahu lah, dia nggak pernah cerita memang pas dulunya itu dia nggak pernah cerita sakit nggak apa gitu, enggak sih, memang cuma badannya bongkok dan cepat capek gitu. Bentuk badannya pun gue masih inget gitu. Nah terus karena kan dulu kan sama sekarang kan udah beda zaman. Pada zaman sekarang kan kita ada BPJS gitu, kita bisa berobat secara mudah, lebih ringan biayanya, bahkan sampai ya kita nggak ngeluarin biaya sedikit pun untuk berobat gitu. Karena kan kalau di zaman dulu itu apa-apa harus bayar tunai, nggak bisa kayak sekarang kita udah bisa bayar dengan cicilan gitu segala macam. Dulu kan nggak ada, dan biaya rumah sakit itu wah banget, lumayan gitu. Nah jadi ya gue pikir memang nggak ada riset soal dia itu memang dulu itu autoimun atau bukan, cuma memang ciri-cirinya persis apa yang lagi gue alamin gitu. Jadi atau gue mungkin benar kali ya itu keturunan gitu, karena memang itu ceritanya paman gue ini dari adik dari bokap. Jadi bokap gue punya adik kandung gitu. Nah itu dia gitu. Dan terakhir kalinya dia mengalami tekanan, ada masalah ceritanya teman-teman, mungkin gue nggak bisa cerita, masalah yang mungkin berat banget gitu. Jadi membuat dia tuh buat paman gue ini stres berat kayaknya, dan akhirnya meninggal 2 hari setelah dia ngalamin masalah itu ceritanya. 2 hari kemudian, jadi bukan 2 hari, jadi hari ini ngalamin masalah, besoknya langsung ya meninggal gitu. Jadi ya beliau udah meninggal, udah lumayan sih, udah berapa tahun yang lalu lah ceritanya ya gitu. Jadi gue sih ambil intinya aja, kesimpulan gitu. Jadi kalau seorang autoimun, mungkin entahlah seluruh autoimun atau enggak, ya gue bilang aja sebagian autoimun lah gitu ya. Jangan sampai stres, jangan sampai ada pikiran terlalu berat, sampai berat banget ya lah, entah apapun itu masalahnya gitu, jangan sampai karena memang resikonya fatal, bisa ke arah situ, alias meninggal lah gitu ya. Ya gitu aja mungkin, jadi 2 kabar, 1 kabar baik dan 1 kabar yang kurang baik. Mungkin itu seperti itu jalanan hidupnya. Ya udah, mungkin itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Kalau teman-teman ada mau tanya, nanti mungkin memang harus gue respon lewat video, tulis aja di komentar ya teman-teman ya. Dan nanti di video selanjutnya gue mau bahas solusinya itu harus gimana kita gitu ya. Dan kebetulan hari ini hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, dan hari ini jadwal gue minum obat kanker yang kemarin gue udah pernah bahas ya teman-teman, Reutrek. Mungkin nanti malam gitu gue baru minum, sekarang sih masih siang. Nanti gue bakal share juga ke teman-teman rasanya seperti apa setelah gue udah minum obat itu.
gue bagiin lagi gitu, dan efeknya kayak apalah gitu ya. Oke, ya udah, jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, silakan sharing ke teman-teman atau kerabat teman-teman yang sedang mengalami autoimun, lagi galau atau apa. Silakan, dan terima kasih yang udah mendukung channel Mini Family meskipun masih sedikit, tapi gue appreciate banget. Thank you udah komen buat teman-teman. Ya udah, itu aja. Mungkin kalau yang belum subscribe, bantu subscribe, jangan lupa, agar channel Mini Family bisa terus berkembang dan berkembang lagi. Oke, itu dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.